Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala Sayyidina al-Anbiya wal Mursalin Nabiyina al-Karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang berdoa Allah, bersama-sama kita bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa hitung. Kenikmatan yang alhamdulillah di pagi ini Allah masih sehatkan kita dan juga Allah istiqomahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang Allah turunkan rahmat dan sakinah dan barakah. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan untuk Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu mengikuti teladan dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan sebagaimana di pagi ini kita akan mengkaji sebuah sirah Nabi, atau bagaimana kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Ramadan, karena temanya tentang tarhib Ramadan. Bagaimana kita menyambut Ramadan dengan sebuah persiapan penuh, baik persiapan fisik maupun juga spiritual. Dan tentu keberhasilan ibadah Ramadan tentu ditentukan juga oleh bulan-bulan sebelumnya yang kita berharap tentunya berjumpa dengan Ramadan. Makanya para ulama mengajarkan sebuah doa, Allahumma, selain minta keberkahan di bulan Sya'ban dan juga bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan juga Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, Allah sampaikanlah kami semua kepada Ramadan. Allah dalam doa lain juga diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma salimni min Ramadan, Allahumma salimna min Ramadan wa salim Ramadanana wa tasallam minhu mutaqabbala. Tinggal beberapa hari lagi, insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, Ramadan, bulan yang sangat penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, sungguh celaka orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini kita sudah berjumpa dengan guru kita Ustaz Hidayat Wabillahi taala yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Nah, apanya masih belum terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, alhamdulillah, syukurlah. Sudah terhubung. Alhamdulillah. 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 Kita ingin mengupas soal tarhib Ramadan, Ustaz, ya. Dan sering kali memahami tarhib Ramadan ini dengan berbagai tradisi yang mungkin ya tidak berarti dilarang ya, tapi ada satu makna yang paling penting yang harus kita pahami dalam menyambut Ramadan. Baik, saya persilakan Pak Liatul Masyuro untuk memulai sebuah kajian yang berkaitan dengan bagaimana kita menyambut sebuah Ramadan, bulan yang suci, bulan yang kita tunggu-tunggu. Tafadhal Masyuro. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, alhamdulillah bi qudratihi wa inayatihi wa bi taufiqihi wa hidayatihi, kita semua diberikan satu kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui berbagai majelis ilmu, dan mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan di hadapan Allah semuanya bernilai ibadah.
Sebagaimana kita ketahui bahwa sebentar lagi, kurang lebih sekitar 6 hari lagi kita akan melaksanakan sebuah rutinitas yang di dalamnya terdapat segudang peristiwa penting dalam catatan sejarah, yaitu Ramadan. Kenapa ini disebut sebagai sebuah peristiwa penting? Karena memang bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan yang sangat agung. Bahkan seringkali kita sebut dengan Syahrul Azim, Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Sebelum kita masuk kepada fase ada apa sebenarnya di bulan Ramadan ini, maka ada sebuah tradisi ketika umat Islam yang ada di pelosok, termasuk di daerah saya dulu, kalau mau menyambut bulan Ramadan ini, ada sebuah tradisi yang unik. Bahkan terkesan ini masuk kepada tatanan ibadah, yaitu kebiasaan keramas ketika akan masuk bulan Ramadan. Nah, ternyata kalau kita telusuri serta kita teliti dan selidiki, kebiasaan-kebiasaan atau yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat pada waktu itu adalah sudah terkontaminasi dari ibadah yang dilakukan oleh orang Hindu ketika akan melakukan puasa pada esok harinya. Maka pada hari ini misalkan kita mesti melaksanakan keramas atau mandi besar. Nah, ternyata ini tidak ada kaitan dengan seseorang yang akan melaksanakan puasa di esok harinya. Nah, kemudian apakah perayaan seperti ini atau tradisi yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat pada umumnya masuk kepada kategori ibadah atau tidak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah Rasulullah menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita dan penuh kegembiraan? Maka kita seringkali menyebutnya dengan ungkapan tarhib Ramadan. Kenapa yang dipilih oleh Rasulullah itu tarhib Ramadan itu di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban disebut dengan bulan tarhib Ramadan itu untuk melapangkan diri kita agar diri kita lapang ketika akan menyambut bulan Ramadan. Kita ketahui bahwa tarhib Ramadan itu diambil dari kalimat rohaba, yurohibu tarhiban, yang artinya melapangkan hati. Contoh, ketika seseorang hatinya sudah lapang, tidak ada permasalahan apapun dalam hatinya, maka ketika akan menerima tamu, yaitu bulan suci Ramadan, dia akan menerima dengan sukarela, dengan sukacita, dengan penuh keikhlasan. Karena di bulan Ramadan ini, Allah sudah menyediakan berbagai macam pahala, berbagai macam hidangan untuk kita nikmati. Ada sebuah ungkapan
ungkapan orang Arab ketika menyambut tamu, dia mengungkapkan dengan ungkapan ahlan wa sahlan. Kemudian ungkapan ini kalau kita pahami, kalimat ahlan wa sahlan ini berasal dari kalimat nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Ketika tamu sudah menyambut kedatangan, ketika tuan rumah sudah menyambut kedatangan tamu dengan ungkapan nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Mari ke sini. Hidangan yang ada semuanya halal. Maka kita pun boleh mencicipi hidangan yang ada yang dipersilahkan untuk tamu. Maka dalam bulan suci Ramadan pun sama. Ketika Allah sudah mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban bi syahri Ramadan, bi syahri syiyam, maka kita mesti menggunakan, memanfaatkan berbagai macam momen-momen yang ada di bulan Ramadan ini. Seperti pahala sholat itu akan dilipat gandakan. Pahala sholat sunat akan dicatat pahalanya seperti pahala wajib di luar bulan Ramadan. Nah, esensi daripada Ramadan itu sebenarnya ada 4. Yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah 183, 187, 185, 186. Yang pertama, Ramadan itu membentuk atau membuat karakter manusia menjadi la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pakar bahasa menyebutkan kalau ada ungkapan dalam sebuah ayat menggunakan kalimat la'alla, maka besar harapan kita, besar kemungkinan segala hajat, segala ungkapan itu akan terkabulkan. La'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa akan membentuk manusia yang bertakwa. Tujuannya itu. Apakah hanya sebatas tattaqun? Kalau kalimat tattaqun erat kaitannya dengan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, tujuan daripada puasa adalah la'allakum tashkurun. Di samping tujuan puasa itu adalah untuk membentuk pribadi manusia yang bertakwa, maka Allah pun menginginkan pribadi-pribadi hambanya menjadi pribadi manusia yang senantiasa bersyukur. Supaya kita peka terhadap apa yang telah Allah berikan. Bukankah manusia Allah ciptakan
dengan bentuk dan rupa yang sempurna. Bagaimana kesempurnaan ini kita bisa mewujudkan, mengaplikasikan dalam tatanan kehidupan ketika manusia menyadari bahwa di antara makhluk Allah yang Allah ciptakan tidak ada yang sempurna dan paripurna Allah ciptakan kecuali manusia. Maka dengan kesempurnaan inilah seharusnya atau sejatinya kita bisa mengabdi kepada Allah agar senantiasa menjadi seorang hamba yang bersyukur lewat apa? Lewat puasa. Jadi tujuan daripada puasa yang pertama adalah membentuk manusia punya karakter bertakwa. Ungkapan kalimat la'allakum tattaqun adalah sebuah ungkapan ketakwaan manusia taat terhadap perintah Allah lewat ibadah Ramadan, lewat puasa. Kemudian karakter atau tujuan yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Membentuk pribadi manusia lewat puasa ini menjadi manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Allah mengungkapkan dengan ungkapan la'allahum yarsudun, bahwa tujuan daripada puasa itu adalah supaya mereka yang berpuasa dalam tatanan kehidupan terbimbing oleh hidayah Allah. Karena berkaitan dengan hidayah, itu sepenuhnya hak prerogatif Allah. Tapi kita menginginkan, kita berharap melalui proses ibadah puasa di bulan Ramadan, maka Allah sudah menyediakan ungkapan dengan ungkapan yang cukup dahsyat, cukup menarik. La'allahum yarsudun. Agar mereka yang melaksanakan ibadah Ramadan di samping mengerjakan puasa, maka dirinya akan terbimbing oleh hidayah yang senantiasa mengikutinya sampai akhir hayat. Kemudian ungkapan terakhir, esensi daripada bulan Ramadan itu adalah kalimat la'allahum yattaqun. Ditutup oleh Allah dengan ungkapan la'allahum yattaqun. Yang jadi pertanyaan, Allah membuka ayat-ayat saum dengan ungkapan tatakun yang pertama, ditutup dengan ungkapan la'allahum yattaqun. Seolah-olah maknanya sama, padahal tujuannya berbeda. Allah menginginkan seorang hamba lewat puasa Ramadan ini bisa membentuk sebuah karakter takwa yang erat kaitannya, sandarannya adalah langsung kepada Allah. Namun kemudian ayat terakhir yang berkaitan dengan Ramadan, Allah menyinggung, Allah mengungkapkan dengan ungkapan la'allahum yattaqun. Yang pertama, Allah menginginkan ketakwaan. Yang terakhir pun, Allah menginginkan ketakwaan. Tapi, la'allahum yattaqun ini ketakwaan yang erat kaitannya dengan jiwa
sosial. Karena setiap ibadah yang dilakukan atau setiap ibadah ritual yang kita kerjakan, maka akan memberi dampak sosial. Contoh, bukankah sholat itu bertujuan agar manusia bisa melarang mengerjakan perbuatan keji dan munkar? Inna sholat anil fahsya'i wal munkar. Perbuatan keji dan munkar ini erat kaitannya dengan ibadah sosial. Kemudian, tujuan daripada puasa ini membentuk karakter manusia supaya manusia itu bertakwa. Takwa erat kaitannya dengan ibadah sosial. Maka Allah menegaskan dengan ungkapan la'allahum yattaqun. Kita ketahui bahwa di dalam surat Ali Imran ada ungkapan, ada sebuah kalimat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian terhadap ampunan Allah, yang mana ampunannya itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lanjutan ayat ini, Allah menjelaskan ciri orang bertakwa. Ada 3 poin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Yaitu orang-orang yang senantiasa mendermakan hartanya, berinfak ketika lapang dan sempit. Ketika seseorang berinfak, maka itu adalah kategori ibadah sosial. Kemudian ciri takwa yang kedua adalah wal kadiminal ghaidha, menahan marah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, laisa sadidu bisur'atin, innamas sadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Bukankah orang kuat itu adalah orang yang suka silat, orang yang pandai bergulat? Tapi orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menahan amarahnya ketika sedang marah. Dan ciri takwa yang kedua ini juga erat kaitannya dengan ibadah sosial. Kemudian yang terakhir, ciri orang bertakwa yang ada dalam surat Al-Imran ini adalah wal'afina 'anin nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain ini erat kaitannya dengan ibadah sosial. Ini semuanya adalah ciri orang yang bertakwa. Maka Allah ungkapkan ayat saum yang terakhir dengan ungkapan la'allahum yattaqun. Yattaqun, takwa dari segi sosial. La'allakum tattaqun, takwa dari segi ritual. Supaya apa? Allah ingin manusia bukan hanya takwa dari segi ritual, tapi takwa juga dari segi sosial. Dalam surat tadi, surat Al-Imran, Allah menyebutkan di akhir ayat dengan ungkapan wallahu yuhibbul muhsinin.
Sedangkan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kenapa? Allah menyebut dengan ungkapan wallahu yuhibbul muhsinin. Karena berinfak, bersedekah, menahan marah, memaafkan kesalahan orang lain, semuanya adalah ibadah sosial, buah daripada ibadah ritual yang ada di dalam bulan Ramadan lewat puasa di bulan Ramadan. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri menyambut bulan Ramadan ini dengan ungkapan tarhib. Yang melapangkan hati seluasnya untuk menerima Ramadan dengan segala keistimewaannya. Takwa dari segi personal, takwa dari segi sosial, membentuk manusia bersyukur, karena lewat puasa Ramadan ini akan membuat karakter manusia menjadi manusia unggulan. Makanya pas Tarhib Ramadan diadakan di bulan Sya'ban untuk melapangkan diri kita dulu, menyambut tamu agung. Karena antara akal, antara jasmani, antara rohani, itu berkumpul menjadi satu di bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa menerima dengan kelapangan hati kita? Bagaimana kita bisa menerima dengan ketulusan serta keikhlasan kita menyambut bulan Ramadan. Kemudian, Allah menyinggung dengan ungkapan, dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu. Kita ketahui, kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran Allah ulang 240 kali. Allah mengungkapkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Allah ingin menegaskan bahwa hanya orang-orang yang beriman yang mampu, yang bisa menerima pesan yang ada di dalamnya. Kemudian Allah mengungkapkan dengan ungkapan kalimat itu untuk apa? Untuk memudahkan manusia menerima segala perintah, segala isi yang ada di bulan Ramadan ini. Karena ternyata di bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan yang cukup istimewa dari segi pahala dan pekerjaan. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa supidatis syayatin." Idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan atau apabila Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa guliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa supidatis syayatin, dan setan dibelenggu. Ini artinya pada bulan Ramadan ini seringkali kita menyebut dengan Syahrul Azim, bulan yang agung, karena Allah menginginkan seluruh umat Islam yang punya keimanan, sekalipun keimanannya sekecil apapun, itu bisa menerima hidangan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis lain, idza kana Ramadan
futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis sayatin. Maknanya sama. Jika masuk pada bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Artinya apa? Bagi orang-orang yang beriman, tertutup kemungkinan untuk berbuat maksiat. Karena apa? Karena tadi, rohaba yurahibu tarhiban. Hatinya sudah lapang, hatinya sudah siap menerima hidangan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian, apakah ada orang yang rugi ketika masuk Ramadan? Dia biasa-biasa saja, tidak ceria, seolah-olah ya ibadah tahunan. Yang udah terbiasa dengan berbagai aktivitas yang ada. Padahal Ramadan yang akan datang atau Ramadan yang sekarang bukan Ramadan yang tempo dulu. Akan senantiasa berbeda dalam setiap Ramadan yang kita lalui. Bahkan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan berkhutbah menaiki tangga yang pertama, Rasulullah mengungkapkan amin. Kemudian menapaki atau menaiki tangga yang kedua, Rasulullah pun mengatakan amin. Dan Rasulullah menaiki tangga yang ketiga yang terakhir. Rasulullah pun mengatakan amin. Maka para sahabat bingung dan bertanya kepada Rasulullah, apakah gerangan ya Rasul? Anda mengungkapkan kalimat amin 3 kali. Maka Rasul pun menjawab, barusan Jibril menyampaikan pesan kepadaku. Ada 3 hal. Di antaranya, orang yang berpisah dengan bulan Ramadan, tapi dia dosanya tidak diampuni, bahwa orang itu rugi. Nah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan orang-orang yang rugi ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengisi Ramadan yang sekarang ini dengan kualitas ibadah kita yang meningkat. Karena hidangan-hidangan yang Allah sajikan di bulan Ramadan ini tentunya berbeda dengan hidangan-hidangan di luar bulan Ramadan. Bahkan satu ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Para sahabat bingung. Karena yang ada dalam benak sahabat adalah jihad yang besar itu adalah mengangkat senjata di medan perang, berjihad. Pada waktu itu Rasulullah pulang dan para sahabatnya pulang dari peperangan, dari sebuah perang yang namanya Perang Badar. Kata Rasul, roja'na min jihadil asghar. Kita semua baru pulang dari jihad yang kecil. Ila jihadil akbar. Menuju kepada jihad yang begitu besar. Para sahabat bingung. Bukankah jihad akbar itu adalah mengangkat senjata di medan perang, berjihad? Tapi kata Rasulullah, justru jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Karena di bulan Ramadan ini ada sebuah peperangan di mana kita akan melawan hawa nafsu kita. Kebiasaan-kebiasaan kita di luar bulan Ramadan
maka di bulan Ramadan ini mesti kita lawan dan mesti kita terima hidangan apapun yang diberikan Allah. Makanya, kembali lagi kepada permasalahan tadi, tarhib Ramadan. Tujuan daripada tarhib Ramadan itu adalah melapangkan hati kita agar kita siap menerima segala hidangan yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Dan kita siap menerima dengan segala keikhlasan kita, dengan segala kesabaran kita, supaya tujuan daripada bulan Ramadan la'allahum tatakun tercapai, la'allakum tashkurun juga tercapai, la'allahum yarsudun juga bisa kita raih, sekaligus la'allahum yattaqun bisa kita bisa kita dapatkan. Karena tujuan daripada puasa itu ada 4. Ketakwaan manusia atau membentuk manusia, membentuk diri kita menjadi manusia yang bersyukur, agar kita hidup dibimbing oleh hidayah Allah. Kemudian yang terakhir, ketakwaan dari segi sosial. Atau seringkali kita menyebutnya ketakwaan sosial yang berkaitan erat dengan kehidupan kita, dengan lawan jenis kita, dengan kerabat-kerabat kita, dengan teman-teman kita. Itu yang disebut dengan la'allahum yattaqun. La'allakum tattaqun adalah ketakwaan secara personal. Tapi ketakwaan bukan hanya secara personal, tapi bagaimana kita peka ketakwaan dari segi sosial. Hadirin ikhwatul iman, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, mudah-mudahan paparan singkat ini menggugah diri kita, agar kita siap melapangkan diri kita, menerima bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amal soleh yang ada. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan 4 poin penting tadi yang ada di dalam ayat-ayat saum, semuanya bisa kita raih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Ustaz Said yang tadi sudah membeberkan tentang ada sebuah ciri yang nanti Allah sebutkan bagi orang-orang yang berhasil uh, dalam Ramadannya, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, dan juga orang yang mendapat petunjuk Allah. Mudah-mudahan kitalah termasuk yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang orang-orang yang berhasil dalam Ramadan itu, dan diingatkan juga oleh Rasulullah SAW, sungguh celaka orang yang mendapati Ramadan tapi tidak dapat ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik jemaah yang Allah, ini masih ada waktu sekitar 20-an menit lah kita berdiskusi, ngobrol tentang bagaimana persiapan menuju Ramadan. Ini masih di bulan Syaban, tentu ada hari-hari yang bisa kita lewati untuk persiapan, tidak hanya persiapan fisik ya, karena Ramadan adalah ibadah fisik puasa ya, tapi juga ibadah rohani tentunya yang ada persiapan secara mental spiritual ketika menghadapi Ramadan, karena kita diingatkan juga oleh Rasulullah SAW tentang orang min so'imin, baik sekali orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas, tidak ada pahala apapun yang didapat dari puasanya kecuali uh, lapar dan dahaga. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disebutkan rubba qaimin ya, orang yang banyak tadi. Dan alhamdulillah syukurlah, tentu dengan kita rutin hadir dalam majelis ilmu, selalu diingatkan oleh para guru kita betapa ketakwaan ini menjadi bekal paling utama ya, kita dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kemudian tadi disebutkan memang kita ini masih uh,
manusia ya, normal yang itu ada hawa nafsu yang terus mengiringi kita, dan orang yang mampu mengendalikan, bukan mematikan tapi mengendalikan ya, mencegah hawa nafsu itu untuk menuju kepada kemungkaran, maka disebutkan dalam sebuah ayat dalam surat An-Nazi'at ya, wa innal jannata hiyal ma'wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguh surga akan menjadi tempat kita ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, dan ini dimulai dari bulan-bulan sebelum Ramadan ya saudara. Karena Ya, para ulama ini justru menanti-nanti Ramadan ini berbulan-bulan, bahkan ada yang mengatakan 6 bulan sebelum jatuhnya tibanya Ramadan ini mereka sudah selalu berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan gitu ya. Dan itu doa yang selalu dipanjatkan oleh para ulama ya. Nah, mudah-mudahan kita juga ya, walau minimal kita di bulan Sya'ban ini ya, diingatkan untuk terus berdoa, ya Allah, Allahumma balikna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan gitu Ustaz ya. Tapi gini saat seringkali ada persoalan tadi ya, memang tradisi tidak berarti kemudian terlarang gitu ya. Tapi mungkin kita mendudukan pemahaman tentang tradisi ini. Kalau di Sunda ini ada istilah munggah saja, mungkin mengenal ada istilah munggah ya. ya itu sama-sama ada. Nah, jadi memang kalau dulu saya waktu kecil itu ketika menjelang Ramadan ini ada semacam kumpul keluarga gitu saja ya. Ya, Makan-makan karena nanti di bulan Ramadan tidak mungkin bisa lagi makan di siang hari. Jadi kumpul semua, makan-makan gitu kan ya. Kemudian ada istilah nyekar itu ya. Datang ke mhm. makam leluhur untuk berziarah gitu ya. Dan ini jadi kebiasaan kami dulu waktu di kampung gitu ya. Ini bagaimana Ustaz, dalam perspektif syariat apa-apa ini memang dianjurkan atau bagaimana Ustaz? Berkaitan dengan tradisi yang ada ya, yang sebagian masyarakat masih melakukan berkaitan dengan apa namanya di bulan Sa'ban ya, seperti apa yang Pak Holi sampaikan tadi, eh, ziarah kubur atau nyekar. Kemudian yang kedua acara munggahan, kumpul-kumpul bareng keluarga. Itu bukan menjadi sebuah persoalan yang cukup besar. Yang menjadi permasalahan itu kalau tradisi itu dianggap ibadah, nah itu yang salah. Kalau tradisi itu dianggap ibadah, kemudian kalau tidak melakukan munggahan dan nyekar sebelum datang Ramadan akan menyebabkan dosa, itu yang salah. Itu tidak menjadi sebuah kesalahan yang fatal kalau seandainya ya hanya tujuannya untuk silaturahim lah, kumpul bareng keluarga sebelum aktivitas Ramadan, kemudian ditutup dengan silaturahim nanti setelah Idul Fitri, kumpul bareng lagi. Itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Yang jadi masalah itu, kalau munggahan dan perbuatan-perbuatan yang lainnya dianggap sebuah ibadah, sebuah ritual, yang kalau tidak dikerjakan akan menyebabkan dosa, itu yang salah. Nah, saya lebih melihat sisi positifnya justru. Yang tadinya jarang ziarah kubur, jadi ziarah kubur gitu. Yang tadinya jarang berkumpul, bersilaturahim dengan keluarga besar, berkumpul. Itu sisi positifnya. Namun kita jangan terlalu menganggap bahwa itu sebuah kewajiban. Kalau kita menganggap itu sebuah kewajiban, akan berkonotasi kalau ditinggalkan berdosa, begitu. Hmm. Itu saja sih, Pak Holis. Baik Ustaz. Karena Hmm. pesan pentingnya adalah ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa menyambut bulan Ramadan ini adalah sebuah peristiwa yang apa namanya atau istilahnya perlu gitu. Bahkan para ulama pun sampai memanjatkan sebuah doa dengan ungkapan Allahumma salimni li Ramadan.
wasallim Ramadhanali, wasallim huminni mutaqabbalan. Kan begitu. Atau ada ungkapan Allahumma baligna fi Ramadan, wa baligna Ramadhanali, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa yang perlu kita cermati, yang perlu kita isi adalah tarhib itu sendiri. Usaha untuk melapangkan hati kita menerima tamu yang penuh keberkahan, menerima tamu yang penuh keagungan, karena ini hidangannya langsung dari Allah untuk kita. Itu mungkin Pak Alis. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan saya bacakan di chat saja. Assalamualaikum, Ustaz, mau nanyakan soal ketentuan fidyah nih, karena mungkin ada beberapa kita yang tidak sempat berpuasa karena ada uzur syar'i ya, sakit atau mungkin sudah tua yang tidak mungkin bisa melaksanakan puasa gitu ya. Nah, kemudian saya melihat pengumuman di suatu masjid kalau fidyah sekali makan ini 15.000. Jadi kalau dikali 3 sehari ini 45.000. Jadi kalau orang berpuasa tidak berpuasa misalkan dalam eh, sebulan yang lalu, tahun lalu ya, selama misalkan 10 hari, 10 kali 45.000 jadi 420.000 gitu ya. Nah, ini hitungan-hitungan fidyah ini gimana Ustaz? Karena saya baca memang para ulama berbeda pendapat. Kalau dengan takaran di Jakarta, kalau hitungannya bahkan 60.000 per hari ya. Mungkin 45.000 di beberapa tempat di Jakarta hitungannya satu kali makan 20.000. Jadi kalau kali 3 ya 63, dan itu hitungan 3 kali makan juga. Apakah ini memang ada aturannya? Karena yang kita tahu memang di dalam hadis pun itu bagaimana Ustaz? Mungkin silakan Ustaz. Ya, berkaitan dengan fidyah, yukti'unahu fidyatun ta'amu miskin, kan begitu ya. Orang yang sudah tua renta kalau melaksanakan puasa itu akan mengganggu kesehatannya. Ibu hamil, kemudian ibu menyusui, itu terkena dengan fidyah. Nah, kemudian bagaimana sistem pembayarannya atau cara hitungnya? Ya, kita kembali kepada yang pokok. Yang pokoknya itu 1 hari makan berapa. Nah, kemudian di beberapa tempat kan berbeda. Sebagaimana yang disampaikan Pak Olis tadi di Jakarta, misalkan sehari makan itu untuk 1 orang 60.000. Mungkin nanti di daerah lain akan berbeda. Seperti di Bandung. Itu 1 hari makan misalkan total 30.000. Maka yang mesti dikeluarkan per harinya adalah sebesar 30.000. Itu tinggal bertanya kepada diri kita, kira-kira kita makan dalam sehari itu berapa ribu, baru dikalikan jumlah puasa yang kita lewati. Begitu. Nah, apakah memang dari sehari makan itu mau dibagi 3, itu mah teknis. Yang jelas, sehari makan berapa aja, itu yang perlu kita hitung dan yang perlu kita keluarkan. Dan hitungan kalau dalam hadis itu memang hanya hitungannya 1 mud saja. Iya. 1 mud itu sebenarnya nggak sampai sekilo. Kalau hitungannya beras tidak sampai sekilo beras sebenarnya, sekitar 7,5. Itu memang berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ada juga yang mengatakan eh, 1,5 mud gitu kan ya. Itu perbedaan pendapat gimana Ustaz, dalam karena di antara mazhab pun berbeda ya dalam hitungan apa namanya tentang takaran fidyah ini. Nah, dalam perbedaan yang ada dalam hitungan fidyah atau takaran pembayar fidyah ini tidak menjadi sebuah persoalan yang cukup fundamental. Yang perlu kita sepakati adalah membayar fidyah itu sendiri. Nah, terlepas perbedaan yang ada, justru kalau kita membayar fidyah lebih, saya memandang itu yang baik gitu. Karena ibadah yang berkaitan dengan sosial
ibadah yang berkaitan dengan personal itu berbeda. Nah, yang jadi permasalahan adalah kita jangan melihat perbedaannya. Apakah satu mud itu berapa, setengah mud itu berapa. Nah, yang pokoknya adalah kita keluarkan dalam hitungan sehari makan berapa. Itu aja yang menjadi permasalahannya. Agar fidyah ini kita bisa tunaikan. Pertanyaannya bagaimana kalau misalkan saya makan sehari 30.000 tapi saya akan bayar seharinya itu 60.000? It's okay, nggak ada permasalahan. Justru yang lebihnya itu yang baik gitu. Itu untuk ibadah karena ini urusannya ibadah sosial. Namun beda kalau sudah menyangkut dengan ritual. Ini bedanya. Kalau ritual dikurangi dan dilebihi itu yang tidak boleh gitu. Iya. Ya, itu mungkin Paulis. Jadi kalau kayak zakat fitrah itu jelas hitungannya, Ustaz ya. Iya. Itu bagian dari ritual. Tapi kalau untuk fidyah itu memang diserahkan ke masing-masing kemampuannya gitu, Ustaz ya. Dan tidak berarti dipatok tadi karena sekali makan 15.000 ya. Ada orang yang mungkin sekali makan itu 50.000, Ustaz ya. Jadi Iya. ada orang yang mungkin mampu ya, itu kan hitungan pribadi sekali ya. Jadi Bu Fauzana ya, jadi tidak ada ketentuan karena di dalam hadis Nabi itu adalah satu mud dan itu pun artinya para ulama kemudian menjelaskan karena juga ada perbedaan pendapat walaupun hitungan satu mud itu kalau dihitungan per kilo itu nggak sampai sekilo sebenarnya, tapi nggak sampai sekilo gandum waktu itu ya. Tapi Iya. eh, ya itu artinya memang istihadiah para ulama kemudian melihat menjadi hitungan 3 kali makan karena tidak semua orang makannya 3 kali, ada yang juga 2 kali gitu ya. Dan juga kalau di Nabi SAW itu memang makannya berapa kali, San? Mungkin kalau dalam sebuah riwayat ada sebuah penjelasan nggak yang ini dalam kebiasaan orang Arab gitu. Kalau Rasulullah itu kan makan itu kalau lapar. Nah, Mm-mm. berbeda dengan kita kan sudah dipatok 3 kali sehari gitu. Lapar atau nggak lapar, pokoknya makan gitu. Iya ya. Jadi emang dari Kan mana istilah tuh kita mah ada patokannya ada 3 kali ada makan makan itu nggak siang. ada. Ya, istilah kita itu ada makan pagi, makan siang, makan malam, makan aja udah gitu. Masya Allah ya. Baik, ini ada satu pertanyaan juga nih Ustaz, saya bacakan dari Ibu Ira di Bandung ya. Nih, Alhamdulillah ini tadi sudah ada penjelasan dari Ustadz karena beberapa orang yang menyatakan nyekar itu dianggapnya bid'ah gitu Ustadz ya. Padahal enggak begitu ya. Iya, Ziarah kubur yang pasti tidak boleh dinyatakan itu adalah bagian dari ritual Ramadan. Ya, tidak ada kalau iya, kalau itu sebagai sebuah sunnah malah ya berziarah ya iya, kematian. Cuman memang kebiasaan kita aja di masyarakat sebelum Ramadan itu nyekar ke kuburan orang itu daripada tidak sama sekali ya jarang-jarang gitu ya iya. mendingan ya Ya, apalah yang, gitu ya. yang perlu kita pahami dan perlu kita luruskan adalah yang tadi kalau dianggap kebiasaan-kebiasaan itu adalah dianggap kewajiban, nah itu yang tidak boleh. Hmm. Justru awalnya kan begini, kuntum nahaitukum ziaratil kubur. Awalnya kata Rasulullah, aku melarang kalian untuk berziarah kubur karena pada waktu itu tidak tahu tujuannya apa. Namun kemudian Rasulullah fazuruha, maka berziarahlah kalian. Tudzakirul maut, tudzakirul akhirat. Pesannya dua. Seandainya kalian berziarah kubur itu untuk mengingat kematian, bahwa kalian itu nanti akan seperti ini, tudzakirul akhirah, Hmm. untuk mengingat hari akhirat, silahkan gitu. Tidak ada masalah. Memang awalnya dilarang, tapi kemudian Rasulullah menyuruh untuk berziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu pada akhirnya tidak dilarang. Justru dengan kita sering-sering ziarah kubur, kita akan mengingat bahwa kita juga akan mati dari tanah kembali ke tanah. Begitu. Baik, ini kalau lanjut nih pertanyaan dari Ibu Ira ya soal fidyah nih untuk ibu yang hamil dan menyusui nih San. Apakah kemudian juga selain fidyah itu juga harus apa namanya mengganti juga mengkodok puasanya San? Nah,
Kalau misalkan bagi ibu hamil dan ibu menyusui, ketika dia sudah membayar fidyah, tidak usah diganti lagi dengan puasa, karena fidyah itu sebagai pengganti. Jangan double-double begitu. Kalau misalkan, saya mah nggak akan fidyah, saya akan bayar dengan puasa, berarti ibu jangan bayar fidyah. Kalau ibu mau bayar fidyah, berarti tidak usah melaksanakan puasa di bulan Ramadan atau utang yang mesti kita selesaikan. Begitu. Kan kalimatnya wa in kuntum ala safarin faidatum min ayyamin ukhra, kan begitu. Kalau orang yang lagi bepergian, kemudian orang sakit, berbuka, maka hendaklah dia membayar di bulan-bulan lain sejumlah puasa yang dia batal di bulan Ramadan. Misalkan batalnya 3 hari, ya bayarlah 3 hari puasa di luar bulan Ramadan. Namun kemudian, apakah ibu hamil serta ibu menyusui ketika membayar fidyah, apakah mesti diganti juga dengan puasa? Tentu tidak. Ini yang disebut dengan ibadah pilihan. Apakah ibu mau membayar fidyah atau membayar puasa di luar bulan Ramadan? Jadi kalau udah membayar fidyah mah udah aja, nggak usah puasa lagi. Itu mungkin Pak Holis. Baik, sudah jelas ya Bu Ira ya, tentang bagaimana fidyah untuk wanita ibu yang hamil dan menyusui gitu ya. Karena kalau katakanlah berpuasa khawatirnya memang kekurangan nutrisi jadinya untuk si bayi gitu ya. Jadi itu Akan mengganggu terhadap bayi juga, ya, susunya bagi ibu akan hamil akan mengganggu terhadap janin gitu. Karena bagi ibu hamil dan ibu menyusui kan memerlukan nutrisi yang lengkap begitu. Bagaimana Islam memandang dari segi kesehatan. Jadi Islam Ini itu ringan sebetulnya ya, banyak iya. kemudahan ya. Yang kadang yang menjadi berat itu kita sering takaluk, memberatkan diri. Padahal udah ringan gitu. Solusinya ini gitu. Baik. Gitu. Ya, silakan, masih adakah yang ingin bertanya nih, mumpung masih belum Ramadan tentu ya, kita harus persiapan untuk menghadap Ramadan itu dari sisi keilmuannya nih. Eh, Mbak Aulia, Mbak Oli, silakan Mbak Oli. Ustadz, mengenai bayar fidyah, kalau misalnya saya sebenarnya tahun lalu tuh saya lupa exactly berapa harinya, jadi saya buat lebih banyak gitu daripada mungkin hari yang saya tidak puasa karena asam lambung. Nah, kalau misalnya dari estimasi saya itu masih tersisa kayak 4 hari lagi, itu apakah saya bayar fidyah atau bayar kafarat atau saya boleh ganti tahun depan, Ustadz? Oke. Ramadan selesai. Terus yang menyebabkan tidak berpuasa, ibu itu sakit? Iya, sakit. Oke. Kalau sakit kan wa in kuntum maridu aw ala safarin faidatu min ayamin ukhor. Ayatnya jelas. Kalau kalian sakit atau sedang berada dalam perjalanan, maka tidak mengapa berbuka. Kemudian diganti puasa di bulan-bulan selanjutnya. Nah, cuman nanti apakah kita ini masuk kepada kategori yutikunahu, orang yang dari segi usia sudah senja, sudah lanjut, atau tidak? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang memang Ramadannya ini selalu tidak sempurna. Misalkan dari 30 itu dia puasanya cuma 15 atau 20, pasti ada aja yang bolong. Nah, kemudian yang menyebabkan bolong-bolongnya ini seperti apa? Apakah kesehatannya terganggu? Kalau berpuasa akan menyebabkan menjadi sebuah permasalahan yang sangat fatal begitu. Nah, maka pada situasi dan kondisi ini
ini tidak mengapa kita membayar fidyah. Nah, namun kemudian bagaimana kita cara membayar fidyahnya? Saya lebihkan karena takut hitungan saya ini tidak pas. Misalkan batalnya itu 10 hari, saya lebihkan menjadi 15 hari cara membayarnya. Karena takut lupa. Itu tidak masalah. Silahkan aja. Justru kalau kita lebihkan bayarnya itu masuk kepada yang 10 harinya fidyah, yang 5 harinya masuk kepada infak. Sehingga nanti kita memilih dan memilah apakah kita termasuk kategori yutikunahu, orang yang sudah lanjut usia, kalau melaksanakan puasa itu akan menyebabkan kesehatan kita terganggu, atau kita masuk kepada kategori yang benar-benar sakit. Tapi sakitnya akan mengganggu secara fisik untuk kita. Kalau kita misalkan puasa lagi, maka orang seperti ini masuk kepada kategori kita diperbolehkan untuk membayar fidyah. Itu, Bu. Kalau tadi saya juga menangkap dari pertanyaan Bu Oli ya. Tadi sebenarnya mungkin ada kemampuan untuk membayar puasa gitu ya. Cuman mungkin karena ada faktor berbagai hal kemudian sampai terlupa kah atau gimana. Tiba-tiba udah mau mendekat puasa lagi saat kemudian jumlahnya lumayan banyak dan ini tinggal beberapa hari lagi dan dia baru ingat wah masih ada yang kurang gitu katakanlah gitu. Katakanlah puasa tinggal 3 hari lagi, tinggal 3 hari lagi masuk ke Ramadan, ternyata masih punya hutang 5 nih Ustaz. Dan kalau misalkan dibayar sampai 5 kan nggak mungkin kekejar. Dan kemudian kalaupun puasa 3 hari berturut-turut juga, katakanlah waduh nggak terbiasa gitu maka puasa sampai 3 hari Repot. gitu ya. Apalagi mungkin pekerjaannya lumayan menguras tenaga. Jadi ini ketika ada 2 hari yang tersisa atau mungkin ada 5 yang belum terbayarkan, apakah dari sekarang harus diganti dulu dengan fidyah atau tahun depan nunggu kodonya, San? Kalau misalkan di kodo puasa tidak mengganggu kepada kesehatan, ya lakukan kodo. Tersisa lagi 2 hari, misalkan 2 hari lagi tersisa, ya tahun depan aja bayar. Nah, ini kan pilihan. Kalau seandainya dengan berpuasa akan mengganggu kesehatan kita karena sebentar lagi masuk pintu Ramadan, maka bayarlah fidyah. Itu sebuah pilihan. Jadi tidak memberatkan sebenarnya Islam itu. Iya. Tinggal yang tahu diri kita sendiri kan. Jadi seandainya saya berpuasa ini akan menyebabkan kesehatan saya terganggu, malah saya tidak bisa beraktivitas apapun, tapi saya merasa sanggup nih untuk membayar tunai, mengkodok saum saya yang tahun kemarin, sehingga 2 tahun baru beres, ya silakan saja. Iya. Gitu. Kalau walaupun sudah dibayar fidyah, apakah tadi itu kalau sudah bayar fidyah kan sebenarnya tidak lagi ada kewajiban untuk mengqadha ya? Iya. Tapi kalau sebenarnya secara kesehatan sudah membaik, apakah kemudian jadi harus mengqadha atau sudah gugur dengan sendirinya? Nah, kalau misalkan kita udah membayar fidyah, maka kita tidak perlu mengkodok saum lagi. Namun kemudian setelah kita cek kesehatan kita secara menyeluruh, general check up menyatakan bahwa kita itu aman, maka itu mesti dikodok. Gitu. Kalau misalkan Ramadan yang sekarang yang akan datang, kita bolong lagi, kita sehat, maka itu mesti dikodok. Gitu. Jadi fidyah itu sebuah pilihan. Karena dalil mengatakan yutikunahu, orang yang yang sudah usia lanjut, kalau puasa akan menyebabkan kesehatannya terganggu. Itu mungkin Paulis. Kalau akibat lalai gitu saja, lalai tidak membayar, baru ingat-ingat tadi tinggal 1 hari lagi dan tidak mungkin membayar puasa, akhirnya pilihannya ke fidyah, itu hitungannya gimana San? Karena kelalaian ini akan mendingan dikodok di setelah Ramadan selesai tahun ini ataukah harus segera aja nih takutnya
nggak begitu lagi, lalai lagi, kemudian membayar fidyah. Itu pilihan yang terbaik gimana, Ustaz? Kalau biasanya lalai itu kan berkaitan dengan dengan kesiapan kita. Pilihannya apakah mesti bayar fidyah atau dikodok di tahun berikutnya setelah Ramadan misalkan ya. Nah, hemat saya lebih kepada bayar kodok karena tidak ada kaitan dengan usia lanjut, dengan kesehatan, dengan apapun gitu ya, gangguan-gangguan seperti itu. Walaupun telat Nah, setahun itu ya. seandainya, Walaupun telat setahun, Ustaz. ya walaupun telat setahun, namun kemudian seandainya saya takut nggak bertemu lagi dengan tahun depan, nah ini permasalahannya lain. Lakukanlah fidyah gitu. Iya, lebih Karena aman, Ustaz kita ya. karena kita tidak yakin ya. Kalau masih hidup itu ya. Takutnya nanti sebelum Ramadan malah kita meninggal gitu. Iya, iya. Artinya tetap Maka lakukanlah fidyah gitu. fidyah, kemudian tetap kalau memang punya azam ingin mengganti puasa juga masih dibolehkan, Ustaz ya. Artinya Iya, double-double pun nggak apa-apa, Ustaz ya, sebenarnya ya. aman, nggak ada masalah. Ketika bayar fidyah tapi juga ingin tetap mengkodok gitu kan. Nah, karena tadi kekhawatiran tidak ada usia, ya udah fidyah aja, kemudian tetap karena ingin, karena sudah istilahnya ngaji, jadi tetap di tahun walaupun telat setahun ya tetap mengkodok gitu ya. Tadi sudah resen lebih dulu Bu Siti ya, silakan Bu Siti. Terima kasih Ustadz. Ya, Mohon penjelasannya sama Ustadz. Dulu pernah punya cerita, mungkin ini menyangkut masalah niat. Waktu pulang kampung, perjalanan kan memenuhi syarat untuk dikodok. Tapi secara tidak langsung kita itu kadang suka menormalisasikan niat gitu Ustadz. Ibaratnya, bisalah kita kodok untuk tahun besok, kita sekarang nggak puasa dalam perjalanan. Padahal pada dasarnya kita mampu untuk berpuasa waktu perjalanan itu. Menurut penjelasan Ustadz gimana? Dan satu lagi, pernah dengar juga seperti Ustadz Kolis tadi bilang kalau kita bisa menggodok untuk tahun depannya. Sedangkan kita dulu pernah dengar kalau digodok untuk tahun depannya bisa berlipat ganda atau 2 kali lipat gitu. Menurut Ustadz gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. terima kasih Bu Ibu Siti ya. Yang berkaitan dengan safar ya dalam perjalanan. Ya. Kalau Ibu mau memaksakan puasa, itu juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Kemudian mau mengkodok atau berbuka juga nggak apa-apa, karena itu pilihan. Siap. Ya, pilihan. Mau berpuasa juga lebih baik, mau berbuka juga diperbolehkan begitu. Ya. Kan kalimatnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik jika kalian mengetahui esensi daripada puasa itu. Itu pilihan ya, Bu. Apakah Ya, Ibu mau berbuka diganti di hari yang lain, silahkan. Mau puasa pun silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh diganti, misalkan kita nih 2026 berpuasa, kemudian batal 3 hari atau 4 hari, kemudian 2027 ya atau 2026 tidak terbayar. Saking sibuk atau lupa, baru ingat usia kita mudah-mudahan sampai di 2028, misalkan baru ingat 2028 saya masih punya utang 2026 puasa saya batal 4 hari. Ya bayar aja 4 hari. Jadi enggak dibayar berlipat ganda 4 hari, jadi dibayar 2 bulan misalkan begitu, Bu. Iya, Ustaz. Mungkin untuk menakutin atau biar kita ingat atau gimana? Maksudnya orang tua dulu kan biasanya suka mengasih informasi. Intinya nggak berlipat ganda aja ya Ustaz ya. Ya, intinya nggak berlipat ganda. Ya, siap Ustaz. Yang berlipat ganda itu bunga bank, Bu. Siap Ustaz, terima kasih. Iya. Jadi nggak ada riba dalam kodok puasa ya. Nah, iya. Siap Ustaz, siap. Terima kasih atas penjelasannya.
Baik, Ya, Teh Bu, Nadia, silakan sama-sama. Teh Nadia. Iya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjutkan sedikit pertanyaan Ustadz Walis ya. Itu kan ada autoimun sama GERD dan ada komplikasi lainnya gitu. Kalau badan ini kita nggak ketebak gitu. Nanti ketika kita ngerasa kuat, coba kode puasa, tiba-tiba di tengah jalan itu nggak kuat, lemas, akhirnya udah buka gitu. Nah, untuk keadaan seperti itu yang kita nggak bisa nembak, Ustadz, sebaiknya gimana? Apa kita nyoba terus gitu mengkodonya atau bayar fidyah aja? Gimana Ustadz? Syukron. Kesehatan kita nggak bisa nebak gitu ya. Tiba-tiba di pertengahan ketika kita puasa baru sampai jam 1 siang, badan udah lemes. Nah, kalau yang berpuasa kan biasa lemes ya Pak Walis ya. Iya, ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau dilanjutkan puasa akan menyebabkan mengganggu untuk kesehatan kita, ya diperbolehkan buka gitu, diganti dengan hari-hari yang lain atau bayar fidyah. Tinggal gitu aja, tanya aja kepada diri kita, karena yang tahu imun badan kita ya kita sendiri gitu. Kita tidak bisa menghukumi orang lain, kamu mah mesti fidyah, kamu mah mesti buka. Kalau kita merasa kuat, hanya lemes biasa bagi orang yang mengosongkan perut, kemudian setelah buka aman, nggak ada masalah. Tapi seandainya kalau kita lanjut puasa akan mengganggu kepada kesehatan kita, itu yang diperbolehkan kita berbuka. Nah, kemudian apakah mesti diganti dengan puasa di bulan-bulan lain atau fidyah? Nah, bagi orang yang kesehatannya seperti tadi sulit ditebak, udah fidyah aja Bu, karena dibayar kodok pun nanti akan begitu lagi, begitu. Itu mungkin. Baik, jadi lebih baik PDHD ya, Teh Nadia. Ini pendapat Ustaz Sarip dan Iya karena Ustadz. memang sakit yang ini juga yang dialami anak saya nih Ustaz, sama nih. Sampai tidak berpuasa hampir 20 hari dan dia berusaha mencoba, kemudian yaitu ketika puasa sampai 2 hari, 2 kali gitu, langsung ngedrop dia hari ketiganya. Jadi ya itulah daripada kemudian mengganggu kesehatannya, dan itu kewajiban kita saja menjaga Iya. kesehatan, bagian dari syariat juga. Nah, karena agama itu salah satu maqasid syariah itu adalah hibdun nafs ya, menjaga diri ya. Artinya ya jangan sampai kemudian menganggap aduh tidak sempurna ibadahnya gitu ya. Padahal menjaga diri pun, memelihara kesehatan kita adalah bagian dari ibadah. Karena tentu Nah, itu. pintu-pintu amal itu masih banyak yang Allah sediakan ya, gitu ya. Itu Teh Nadia ya, jelas Teh. Iya, syukron Ustadz. Iya. Syukurillah. Balik Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, masyaAllah, sudah hampir jam 7 ya. Mudah-mudahan dengan tadi yang ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Sarip, kita makin mantap ya untuk memasuki Ramadan. Tentu target kita ada kembali di highlight ya, menjadi orang bertakwa, menjadi orang bersyukur, dan juga menjadi orang yang mendapat petunjuk Allah. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan juga la'allakum tarsyudun. La'allahum yarsyudun ya kalau di dalam ayat ya. Jadi Ya. bagaimana ibadah puasa ini menjadi bagian penting dalam syariat kita, dan mari kita siapkan diri kita dengan ilmu, dan jangan sampai terhibur Ramadan hanya berupa tradisi atau hal-hal yang tidak ada kaitan dengan bagaimana kesiapan mental kita, ilmu kita, spiritual kita menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah kita semua, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sahabat semuanya, juga mungkin pada keluarga semuanya yang juga ada maupun yang belum hadir di sininya di Zoom ini, sama-sama Allah mudahkan kita untuk memasuki Ramadan tadi. Allahumma salimna di Ramadan, Allahumma salim Ramadan lana wa tasallam hu minna mutaqabbala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menuju kembali dalam Ramadan.
Alhamdulillah, Masya jazakallahu khairan Ustaz Sarip atas ilmu dan nasihatnya. Mari sama-sama kita siapkan lagi diri kita untuk menghadapi Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. الله ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا